Selanjutnya di video kali ini kita akan membahas asam basa dan ion dalam larutan berair. Baiklah, di sini kita mengingat kembali teori asam basa, yaitu ada 3 teori asam basa menurut para ahli. Pertama menurut Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan Lewis. Pertama kita akan membahas asam basa menurut Arrhenius. Di sini menurut Arrhenius, asam merupakan spesies yang melepaskan ion H+ dalam pelarut air. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah dalam pelarut air. Contohnya di sini adalah senyawa H2SO4 dan HNO3 yang di sini fasanya aqueous, yang artinya dilarutkan di dalam pelarut, dan di sini adalah pelarutnya air. Maka kedua senyawa tersebut akan terionisasi. Untuk yang H2SO4 itu membentuk 2H+ dan SO4 2-. Sementara untuk HNO3 itu 1H+ dan 1NO3-. Nah, dari kedua persamaan reaksi ini, ion H+ yang merupakan pembawa sifat asam, sehingga H2SO4 dan HNO3 dikategorikan sebagai senyawa asam. Sementara untuk basa, itu spesies yang melepaskan ion OH- di dalam pelarut air. Di sini kita beri contoh HNO3 dan KOH. NaOH dan KOH. NaOH di sini akan terionisasi membentuk Na+ dan OH-, sementara KOH membentuk K+ dan OH-. Nah, OH- inilah yang membawa sifat basa. Saya ulangi kembali, untuk asam dan basa menurut Arrhenius ini perlu digarisbawahi pada pelarutnya. Nah, Arrhenius fokus kepada senyawa-senyawa dengan pelarut air. Nah, sesungguhnya hal ini juga yang menjadi keterbatasan dari senyawa asam basa menurut Arrhenius. Karena ada senyawa-senyawa yang tidak dilarutkan di dalam air, namun faktanya senyawa tersebut bersifat asam ataupun basa. Oleh karena itu, teori Arrhenius belum mampu menjelaskan fenomena tersebut. Nah, maka muncullah teori baru, yaitu teori yang dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Nah, menurut Bronsted dan Lowry, asam merupakan spesies yang sebagai donor proton, ya, sebagai donor H+ atau sebagai pemberi H+. Di sini kita beri contoh HF, gas HF direaksikan dengan H2O liquid, atau di sini juga bisa dikatakan proses pelarutan, ya. Nah, di sini HF yang mula-mula ada ion H-nya, ada atom H-nya, ketika direaksikan dengan H2O membentuk F- dan H3O+. Kita fokus ke senyawa HF, ya. Senyawa HF memiliki H, kemudian ketika direaksikan dengan H2O membentuk F-. Artinya H pada senyawa HF diberikan, ya, didonorkan kepada H2O, sehingga HF bersifat sebagai donor proton, sementara H2O yang menerima H dari HF tadi itu sebagai aseptor proton, ya. Maka di sini HF itu adalah suatu asam, sementara H2O adalah suatu basa. Nah, pasangan dari senyawa-senyawa tersebut, pasangan produknya, ya, jadi HF dan H2O adalah reaktan, pasangan produknya, hasil reaksinya itu disebut konjugasi. Untuk sifatnya itu kebalikan dari sifat dari senyawa sebelumnya, dari reaktannya. Di sini HF mendonorkan H+-nya pada H2O, maka sifat HF adalah asam. HF setelah mendonorkan protonnya membentuk F-. Nah, F- di sini bersifat sebagai basa. Nah, karena pasangannya maka disebut basa konjugasinya. Ya, ingat ya, yang ada kalimat atau kata konjugasi itu ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, bagaimana apabila reaksi ini kita balik?
Jadi kita tulis H3O plus F min menjadi HF plus H2O. Nah, kalau kita lihat, maka di sini F min ya akan menghasilkan HF. Maka F minnya adalah sebagai aseptor H+. Maka di sini bersifatnya basa. Nah, ketika reaksi ini nanti dibalik, F min ini bukan lagi basa konjugasi, tapi sifatnya sebagai basa, karena sebelah kiri tanda panah. Ingat ya, tidak ada konjugasi. Jadi F minnya sebagai basa, sementara HF-nya nanti yang sebagai asam konjugasi, seperti itu. Nah, untuk yang basa ya, itu sama, sudah dijelaskan di atas sesungguhnya, adalah sebagai aseptor proton, penerima H+. Jadi spesi yang menerima H+ dari suatu spesi lain, maka spesi tersebut bersifat basa menurut Bronsted. Ini contohnya. NH2O dihasilkan dengan NH3 ya, maka menjadi NH4+ plus OH-. Di sini NH3-nya menerima ya sebagai aseptor proton dari H2O, maka sifatnya sebagai basa. Sementara H2O-nya sebagai donor, sifatnya sebagai asam. Nah, di sini contoh kasus identifikasi asam Bronsted dan konjugasinya dan basa konjugasinya berdasarkan reaksi berikut. Di sini HSO4- aquos bereaksi dengan OH- aquos membentuk H2O liquid plus SO4-2-. Kita lihat di sini HSO4- itu pasangannya adalah SO4-2-. Di sini mulanya HSO4, pasangannya jadi SO4. Jadi tidak ada lagi H+. Artinya HSO4- itu mendonorkan ya, memberikan H+-nya kepada OH-, sehingga yang awal mulanya OH- menjadi H2O, hanya satu pada OH- menjadi hanya 2 pada senyawa H2O. Artinya HSO4- itu sebagai pemberi atau sebagai donor tadi adalah asam ya. Sementara OH- di sini sebagai aseptor, sebagai penerima, maka sifatnya sebagai basa. Lalu bagaimana dengan pasangannya? Ya, pasangannya berarti kalau HSO4- adalah asam, maka SO4- adalah basa konjugasinya. Begitu juga dengan H2O. Ya, maka H2O apabila OH- adalah sebagai basa karena sebagai aseptor proton dari HSO4-, maka H2O-nya adalah sebagai asam konjugasinya. Udah sekali ya. Contoh yang kedua. PO4-3- bereaksi dengan H2O liquid membentuk HPO4-2- plus OH-. Nah, kita lihat. Untuk melihat ini kita bisa fokus kepada satu pasangan saja. Nanti pasangan yang selanjutnya kebalikannya. Kita buktikan ya. Contoh di sini PO4-3- pasangannya siapa? Pasangannya yang sebelah kanan adalah tentu yang mirip ya, yang ada spesi yang mirip dengan senyawa tersebut, dengan senyawa sebelah kirinya, yaitu di sini yang mirip adalah HPO4-2-. Mula-mula PO4 tidak ada hanya, sementara pasangannya sekarang ada hanya. Artinya PO4-3- menerima satu proton dari H2O. Artinya PO4-3- penerima berarti sebagai aseptor. Berarti sifatnya sebagai basa. Apabila PO4-3- sebagai basa, maka otomatis H2O adalah sebagai asam. Lalu pasangannya, ya kalau PO4-3- adalah basa, maka HPO4-2- adalah asam konjugasinya, dan otomatis OH- adalah basa konjugasi dari H2O. Gitu, sungguh mudah ya. Oke, dipahami terlebih dahulu. Next. Nah, ini asam basa menurut Lewis. Nah, untuk asam basa menurut Lewis ini, untuk menjelaskan munculnya teori baru itu tentunya untuk menjawab teori
menjawab masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh teori yang sudah ada. Jadi pada teori Bronsted dan Lowry, pada kenyataannya itu ada senyawa yang tidak melibatkan serah terima proton. Ya, ada senyawa yang tidak melibatkan serah terima proton, namun sifatnya itu sifatnya asam ataupun basa. Bagaimana menjelaskannya? Nah, teori asam basa Bronsted dan Lowry itu belum mampu menjelaskan itu. Mereka hanya terbatas pada adanya serah terima proton. Apabila senyawa tersebut tidak terjadi serah terima proton, bagaimana cara menjelaskannya? Muncullah teori asam basa Lewis. Jadi, kalau dari namanya di sini berarti tentu Anda mengingat dari nama Lewis ini adalah struktur Lewis, ya. Tentu asam basa ini sangat erat dengan struktur Lewis. Jadi, menurut Lewis, asam adalah spesies yang berperan sebagai aseptor pasangan elektron. Nah, ini penjelasan asam basa Lewis ini lebih universal karena semua senyawa atau semua proses dalam reaksi ataupun persenyawaan, pembentukan senyawa itu pasti melibatkan elektron. Entah itu serah terima, ya pasti. Nah, di sini menurut Lewis, asam itu aseptor pasangan elektron. Ya, jadi menerima atau penerima pasangan elektron. Sementara kalau basa itu kebalikannya, donor pasangan elektron. Di sini perlu digarisbawahi pada kata pasangan. Ya, artinya ada dua elektron. Yang mana pasangan itu bisa berasal dari salah satu atom. Ya, di sini contohnya untuk asam adalah BF3, artinya senyawa BF3 ini akan sebagai aseptor pasangan elektron. Sementara NH3 contoh dari basa, artinya N pada senyawa NH3 ini akan bertindak sebagai donor pasangan elektron. Nah, untuk kedua contoh senyawa ini bisa ditulis struktur Lewisnya ya. Kalau kita lihat BF3, B ini memiliki elektron valensi 3 yang artinya masing-masing elektron valensi tersebut akan berikatan dengan F. Jadi tangannya 3. Sementara kalau NH3 ya, NH3 ini memiliki atom N memiliki elektron valensi 5, 3-nya berikatan dengan H, artinya N ada tangannya 3 dan ada satu pasang elektron bebas. Nah, kemudian BF3 akan bereaksi dengan NH3 membentuk senyawa NH3BF3. Jika Anda menggambarkan struktur Lewis dari NH3BF3, di situ akan terlihat N menggunakan pasangan elektron bebasnya tadi untuk didonorkan kepada BF3, ya, digunakan bersama-sama atau di sini nanti akan membentuk ikatan koordinasi. Nah, di situ akan terlihat karena NH3 adalah sebagai donor pasangan elektron, maka sifatnya sebagai basa dan BF3 B-nya menerima sepasang elektron dari N, BF3 bersifat sebagai asam. Seperti itu. Paham ya? Sangat mudah sekali untuk dipahami untuk teori asam basa ini. Tinggal Anda bisa mencari contoh-contoh yang lain.